Hai teman-teman, thank you ya udah pilih materi pembelajaran ini. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, feel free aja untuk kirim di kolom komentar, atau teman-teman bisa langsung daftar bimbel di IG Class. Nah, jangan lupa ya untuk like and subscribe. Let's educate in integrity, enjoy learning! Nah, ada 3 alasan kenapa aggregate demand itu downward sloping. Ya, ada real balance effect, ada interest rate effect, ada foreign purchase effect. Ya, nanti kalau teman-teman lihat ya, aggregate demand itu sebenarnya nanti akan sama dengan aggregate expenditure. Kalau masih ingat, aggregate expenditure di equilibrium, di keseimbangan itu akan sama dengan GDP kita, C, I, G, dan net export. Nah, sehingga nanti kalau teman-teman lihat di sini, seluruh efeknya ini akan mempengaruhi salah satu dari kategorinya. Kalau real balance ini mempengaruhi consumption, interest rate ini pengaruhnya lebih ke investment, foreign purchase ini lebih ke net export. Gitu. Jadi, kenapa kok G itu nggak masuk gitu ya, karena cenderung G itu dipengaruhi oleh kebijakan fiskal gitu. Nanti kita akan bahas di chapter 9, tapi intinya aggregate demand itu sebenarnya terdiri dari pengeluaran atas barang. Kalau teman-teman masih ingat rumus GDP yang C, G, N, X itu sebenarnya kan adalah berapa sih pengeluaran yang dikeluarkan untuk beli barang dan jasa gitu. Oke. Ya, jadi ada real balance, interest rate, foreign purchase. Kita akan bahas satu-satu, tenang aja teman-teman ya. Oke. Real balance ya. Hubungannya ini sebenarnya sama C. Sorry. Waktu tingkat harga turun, ya jadi kan kita ngomongin harga sama GDP nih. Pengaruhnya harga sama GDP. Price level turun, P turun. Ya, kalau price-nya turun menyebabkan apa? Daya beli masyarakat itu meningkat. Jadi misalnya ya teman-teman, awalnya punya uang 100 deh, $100. Harga barang itu cuma harga barang tuh 10. Kalian bisa beli 10 biji gitu, 10 unit. Tapi kalau kalian tetap punya uang 100 ya, spendingnya nggak naik nih. Tapi harga barangnya jadi biar gampang jadi 5 gitu ya. Maka kalian bisa beli 20 unit. Gitu. Nah, karena kita melihatnya output, sekarang outputnya kita naik nih, ada increase in output. Jadi dengan turunnya harga, walaupun secara nominal, ini secara pendapatan atau income secara nominal itu tetap, tapi income secara real atau yang kita sebut daya beli, kemampuan uang kita beli barang itu naik, ya kan? Nah, kalau daya beli itu naik, akhirnya spending naik. Ya, real income naik, consumption meningkat. Nah, kalau consumption meningkat, yang terjadi apa? GDP meningkat. Nah, ini loh. Ya, P turun, GDP naik. Itu salah satu alasan kenapa kok price level berhubungan negatif dengan GDP. Itu satu, real balance effect. Yang kedua, interest rate effect. Ya, dari namanya kita bisa tahu, oh ada hubungannya sama suku bunga. Kalau masih ingat, ada yang namanya, ya agak miring-miring dikit ya. Sebentar, biar agak bagus. Ya, kita punya investment demand curve. Masih ingat hubungan antara investasi dan tingkat suku bunga? Hubungannya adalah hubungan yang negatif. Nah, dalam kasus ini, ya apa hubungannya sama price? Gitu. Kecenderungan gini teman-teman, kalau price turun, ya harga turun, suku bunga itu cenderung akan
ikut turun. Jadi penurunan tingkat suku ya, harga kalau price turun, suku bunga juga ikut turun. Gitu. Nah, dari investment demand curve kita bisa lihat kalau suku bunga turun, maka I-nya akan naik. Mungkin aku tulisin ya. Jadi kalau price turun, R-nya cenderung ikut turun, right? Menyebabkan apa? Kalau dari investment demand curve, investment-nya akan demand-nya naik. I-nya naik, GDP-nya naik. Nah, ini sama ini yang menyebabkan agregat demand downward sloping. Itu ya. Nah, kita lanjut. Mungkin gini. Aku mau kasih penjelasan sedikit tentang kenapa kok harga turun, interest rate ikut turun. Oke. Nah, salah satunya bisa berhubungan dengan kebijakan pemerintah, teman-teman. Ya. Jadi kalau mungkin kita belum masuk ke moneter, fiskal, tapi gini. Kalau inflasi itu tuh, kalau perekonomian itu melambat, ya, perekonomian melambat yang ditunjukkan dengan price-nya turun, tingkat harga turun, maka pemerintah tuh cenderung akan turunin suku bunga. Kenapa? Biar orang-orang tuh belanjain lebih banyak uangnya. Gitu. Jadi intinya ekonomi tuh gini ya. Kalau semakin banyak orang belanja, ekonominya muternya makin cepat. Itu simpelnya gitu kan. Nah, pemerintah turunin suku bunga biar apa? Biar kita belanjain uang kita. Kok bisa gitu? Karena logiknya gini aja sih. Kalau teman-teman punya uang, tingkat suku bunganya tinggi, ya kita nabung nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya uang, tingkat suku bunganya rendah, ya mending kita belanjain aja, kita konsum sesuatu gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kok price sama interest rate itu sejajar turunnya. Kalau price turun, interest rate ikut turun. Salah satunya karena adanya kebijakan dari pemerintah, terutama bank sentral. Itu ya. Oke. Kita lanjut ya. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Cukup jelas atau bingung? Kalau jelas mungkin bisa send reaction thumbs up. Oke, mantap. Thank you. Kita lanjut ya. Oke, ini alasan kedua nih, kenapa aggregate demand downward sloping. Alasan ketiga ya, foreign purchase effect. Nah, foreign purchase effect menurut namanya pasti berhubungan dengan ekspor impor. Jadi waktu harga turun dan ingat ya teman-teman, kita asumsikan hal lain itu tetap, atau yang kadang kita sebut ceteris paribus. Maka harga dalam negeri itu akan cenderung lebih murah. Nah, kalau harga barang itu cenderung lebih murah, akan meningkatkan ekspor. Jadi contohnya gini nih. Nih. Harga apa ya? Indonesia produksi apa sih? Harga beras gitu ya, atau harga minyak. Ya, Indonesia kan bisa produksi minyak. Harga minyak tuh 10.000 per liter. Terus harganya turun jadi 7.000 per liter. Ya, dengan kita asumsikan bahwa ya nilai tukar, ya exchange rate itu tetap dan lain-lain. Orang-orang luar ini melihat bahwa wah, harga minyak di Indonesia ini lebih murah. Kita beli aja, impor dari Indonesia. Nah, itu akan menyebabkan ekspor kita naik. Jadi dengan price turun, ekspor
naik, atau kebalikannya ya, atau import kita turun, yang menyebabkan GDP meningkat. Ini hubungannya negatif dengan ini, ya kan, price level GDP. Jadi ada 3 efek tadi nih yang menyebabkan kenapa kok aggregate demand tuh downward sloping. Nah, ya, ini kita udah bahas ya apa bedanya aggregate demand sama demand biasa. Aggregate demand tuh keseluruhan pasar, demand tuh cuma melihat di satu pasar. Nah, jadi aggregate demand itu sebenarnya equals to GDP, gitu. Jadi aggregate demand terdiri dari komponen-komponen GDP. Komponennya apa aja? Nah, ini rumus yang akan selalu kita pegang sampai akhir ya. Consumption, consumer expenditure, tambah investment expenditure, tambah government expenditure, ditambah net export. Nah, pertanyaannya ya kan, kalau gini, tadi kita punya kurva ya teman-teman, kurva gini, kalau misalnya ya bergerak dari satu titik ke titik lain di sini, ya misalnya ini ada titik A, ini kita punya titik B, apa yang bisa menyebabkan titik A geser ke titik B? Ya, atau yang sering kita sebut movement along the curve. Jawabannya simple, perubahan tingkat harga. Jadi kalau misalnya dia masih satu kurva ya, nggak cuma A ke B ya, tapi misalnya ini D, ini C ke D, apa yang menyebabkan berubah tingkat harga? Gitu. Jadi kalau yang berubah adalah tingkat harga, maka kurvanya tuh nggak akan geser. Kurvanya tetap, cuma titik di dalam kurvanya yang geser. Jadi misalnya awalnya di sini, price level 1 dengan output sekian, terus price-nya turun dengan output-nya jadi sekian. Nah, itu terjadi kurvanya tetap, ya kan, kurvanya nggak geser-geser, tapi titiknya yang berpindah di sepanjang kurva tersebut. Nah, tapi bisa juga kalau kita ngomong kurva AD geser, itu gini. AD1 jadi AD2. Ya, jadi kurvanya benar-benar bergeser. Nah, pertanyaannya nih, apa sih yang bisa buat kurvanya tadi geser? Ya, apa sih yang bisa buat kurvanya geser dari AD1 ke AD2 atau sebaliknya, 2 ke 1? Jadi, teman-teman perlu ingat lagi kalau kurva geser, ya, kalau bertambah, itu dia ke kanan atau naik kiri. Jadi kalau ini AD1 ke 2 itu naik. Tapi kalau 2 ke 1 itu turun. Jadi gambarnya jangan bingung gitu ya. Jadi, apa yang bisa menyebabkan dia naik atau turun? Jawabannya tentu aja kalau AD itu terdiri dari komponen GDP, ya kalau ada perubahan komponen GDP, ya pokoknya selain perubahan price, dia akan bisa bergeser. Oke, sebentar. Oke, ini ya, ada increase in aggregate demand sama decrease in aggregate demand. Kalau increase, itu gesernya ke kanan, decrease geser ke kiri. Nah, yang misalnya ya, salah satu komponen GDP itu C. C. Misalnya C naik, maka AD juga akan naik. AD juga naik. C-nya turun, AD-nya juga ikut turun. Gitu. Misalnya kita ngomong, nih ya, kalau tingkat suku bunga naik, kira-kira agregat demand-nya naik atau turun? Gitu. Tingkat suku bunga naik. Nah, kalau kita lihat tingkat suku bunga, berarti pasti hubungannya biasanya ya akan selalu sangat paling berhubungan tuh dengan investment. R-nya naik, kira-kira investmentnya naik apa turun teman-teman? Mungkin bisa nih dijawab di chat.
Kalau tingkat suku bunga naik, I-nya increase, naik, atau decrease, turun. Ya. I-nya oke. Ya, jadi kalau R naik, benar ya, I-nya turun karena hubungannya adalah hubungan yang negatif. Ya, jadi I-nya turun menyebabkan AD-nya juga turun. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat satu-satu nih, misalnya dari sisi consumer, ya, C-nya itu dipengaruhi apa aja sih misalnya? 1, wealth. 2, ekspektasi. 3, borrowing. 4, personal tax. Jadi hubungan wealth nih gimana? Hubungannya kalau wealth-nya naik, konsumsinya naik. Ekspektasinya naik, konsumsinya naik. Borrowing-nya naik, ya konsumsinya turun. Pajaknya naik, konsumsi turun. Mungkin teman-teman ada yang bingung dari keempat ini kok bisa naik, turun, atau hubungannya plus, negatif, atau udah jelas? Perlu dijelasin lagi? Mungkin yang agak nggak nyambung borrowing sama personal tax ya. Mungkin aku jelasin satu-satu. Kalau kekayaan simple ya, semakin banyak wealth-nya, dia akan cenderung untuk konsum semakin banyak. Ekspektasi, misalnya gini, teman-teman expect bahwa kemarin rame ini harga Pertalite gitu ya, expect harga Pertalite akan naik gitu, harga BBM akan naik, ya kalian akan beli BBM lebih banyak gitu. Terus kalau borrowing, semakin ini harusnya pas. Oke, semakin banyak, ini sebenarnya ada hubungannya dengan tingkat suku bunga ya. Semakin tinggi tingkat suku bunganya, ya, semakin kalian akan kurangi konsumsinya. Semakin kita akan sedikit borrowing-nya. Jadi kalau borrowing makin dikit, ya sebenarnya nggak terlalu signifikan banget ya ke konsumsi, tapi lebih ke suku bunga dulu. Suku bunganya tinggi, borrowing-nya rendah, gitu. Nah kalau borrowing-nya rendah, dia nggak punya uang buat ya konsumnya akan rendah. Nanti ini sebenarnya positif gitu ya. Aku salah baca. Terus yang terakhir ada personal tax. Nah personal tax itu nggak bisa dihapus. Okay. Personal tax itu hubungannya dengan apa? Dengan year disposable. Masih ingat ya, year disposable atau pendapatan yang siap untuk kita gunakan itu adalah pendapatan dikurangi pajak. Nah, kalau pajaknya naik, pendapatan disposable-nya akan turun. Ya, kalau pendapatan disposable turun, ingat ya, C itu A plus B, Y disposable. Kalau ini turun, ini juga akan turun. Nah, terus investment spending. Ya, gimana dengan investment spending? Oke, investment spending itu juga akan mempengaruhi GDP kan. Kalau masih ingat, GDP-nya dulu GDP-nya terdiri dari CIG-NX. Berarti I-nya juga akan sangat mempengaruhi. Nah, kalau ngomong interest rate simple ya. Kalau I-nya naik, R-nya naik, I-nya turun. Nah, yang kedua ada yang namanya expected returns. Ya, jadi selain suku bunga, yang bisa mempengaruhi investment itu juga adalah ekspektasi. Jadi kalau kita gambar lagi ya investment demand curve, teman-teman, kan gini nih, investment demand curve. Ini ada I, ini ada R. Kalau yang berubah faktor R, itu juga sama ya. Ini dari R1 ke R2. Ya. I1 ke I2. Karena R-nya turun, I-nya naik. Itu kalau faktor
faktor R, faktor interest rate. Tapi ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi investment demand, yaitu yang di sini, expected returns. Contoh, future business condition. Business owners ini, orang-orang yang mau invest itu mengekspektasikan bahwa ternyata, wah, kira-kira 3 tahun lagi di Indonesia nih perekonomian akan sangat maju. Nah, maka investmentnya akan naik. Gitu. Jadi kalau ekspektasinya bagus, investmentnya naik. Terus contoh teknologi, semakin bagus teknologinya, investmentnya akan makin banyak. Terus degree of excess capacity. Maksudnya gimana sih? Jadi gini, misalnya teman-teman punya pabrik ya, kapasitasnya 10.000. Nah, kalau kalian sekarang baru pakai 1.000 gitu, kalian akan kalau punya ekspektasi ke depan, wah bagus ya kira-kira industrinya, kalian akan willing untuk invest more gitu. Tapi kalau udah mendekati kapasitas, udah hampir maksimum ini, udah nggak bisa ditambah lagi, ya udah itu cenderung akan nggak usah besar-besar lah, kan udah hampir apa ya, bahasa Surabayanya udah hampir mentok gitu, udah hampir maksimum gitu. Yang terakhir business tax. Nah, pajak itu juga bisa mempengaruhi investasi, terutama pajak untuk perusahaan ya, pajak untuk bisnis. Jadi kalau teman-teman misalnya di Indonesia pajaknya kecil, wah kita investasi oke-oke aja gitu ya, oh bisnisnya kita mau ekspansi dan lain-lain. Tapi contoh kalau di Eropa, bisnis tax bisa-bisa mungkin let's say sampai 30-40%. Nah, semakin besar pajaknya, maka kita akan semakin nggak mau, kita akan semakin ogah untuk investasi kan. Karena toh kita invest juga nanti akan habis uangnya gitu. Jadi seakan-akan kayak rugi gitu ya untuk invest karena uangnya akan kepotong sama pajak gitu. Jadi untungnya akan kepotong sama pajak. Itu. Oke. Nah. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar aku share videonya. Nah. Terus gimana dengan government spending dan net export? Ya. Government spending, net export itu kalau government spending dipengaruhi oleh ya kebijakan pemerintahnya ya, misalnya mau ngasih mau kebijakan yang defisit atau kebijakan yang satunya yang surplus gitu ya, itu sebenarnya terserah dari pemerintahnya mau menganut yang mana. Biasanya tergantung dari perekonomiannya nih, sedang baik atau sedang enggak. Nah, jadi akan sangat berpengaruh dari national income. Tapi kalau net export, ada satu variabel lagi nih teman-teman yang akan sangat mempengaruhi, yaitu exchange rate. Ya, bahasa Indonesianya nilai tukar ya, sorry agak lupa. Nilai tukar. Nah, jadi nilai tukar tuh contohnya kayak sekarang rupiah kalau kita beliin dolar dapat berapa gitu. Terus kalau dolar tukar ringgit dapat berapa. Nah, kayak gitu. Jadi intinya ya berapa yang akan didapat kalau kita tukerin currency-nya kita gitu kan. Simpelnya gitu. Nah, oke. Aku kasih contoh gini ya. Misalnya apa ya? Berapa ya? Oke. Nah. Benar, tulisannya belum kelihatan ya. Nah, ini harusnya. Misalnya ya, biar gampang ya, 1 US dollar tuh, ya jadi sekarang dolar ke rupiah. Dolar ke rupiah. Dulu 1 dolar itu dapat 10.000 rupiah. Sekarang 1 dolar itu dapat 15.000 rupiah.
Nah, loh, C bukannya ini tambah mahal. Nah, kita lihatnya dari sisi dolar, teman-teman. Ya, kalau dari sisi dolar, lebih untung kan ya. Dulunya cuma dapat 10, sekarang dapatnya 15. Kalau ini istilahnya apa sih? Berarti dolarnya itu kalau dapat lebih banyak ya, lebih untung lah ininya, dolarnya apresiasi. Rupiahnya kalau turun depresiasi. Ya, depresiasi. Gitu ya. Jadi ini yang kebalikannya, kalau satunya apresiasi ya satunya depresiasi, karena satunya naik satunya turun. Nah, misalnya kalian itu beli bakso gitu ya, bakso 10.000 harganya. Nah, dulu orang-orang Amerika itu cuma perlu keluar $1 ya kan. Nah, sekarang harga baksonya tetap nih 10.000. Mereka tuh keluarinnya cuma berapa? Kurang dari $1. Ya, kalau 15.000 itu $1, berarti mereka sekarang cuma perlu sekitar 0,6 sen lah, gitu. Jadi lebih murah. Nah, karena jadi lebih murah ini, ya karena exchange rate-nya suatu negara tuh naik dan Indonesia itu depresiasi, that's why ekspor kita naik. Jadi kalau rupiah depre, maka yang terjadi adalah ekspor Indo akan naik. Gitu. Karena barang kita seakan-akan jauh lebih murah sekarang. Nah, sekarang gimana hubungan aggregate demand dengan expenditure model? Kemarin kan kita sudah belajar aggregate expenditure ya, yang terdirinya juga CIGNX. Ya ininya kalau price level increase, gitu ya, ini ya aggregate expenditure-nya makin turun. Ya, karena price naik, aggregate expenditure turun, ya, GDP juga turun. Ya, P1 segini, P2 segini, P3 segini. Jadi hubungannya kan sebenarnya karena aggregate expenditure itu juga equals to aggregate demand. Ya, ini mungkin teman-teman pusing ya lihat ini. Ini gambar yang atas ya, ini gambar yang tadi di sini. Cuma ini beda titik. Ya, adanya kenaikan aggregate expenditure, misalnya C-nya naik, I-nya naik, J-nya naik, net ekspornya naik, aggregate demand geser ke kanan, ya kan sama. Tapi kalau ada yang turun, ya, misalnya tadi pergeseran aggregate demand itu adalah multiple of initial changes in aggregate expenditure. Jadi ininya kalau AE naik, AD juga ikut naik. Nah, gesernya seberapa sih? Gini, kemarin kan kita belajar multiplier ya teman-teman. Multiplier. Misalnya investment naik, itu menyebabkan delta Y naik, gitu. Ya, investment naik, delta Y naik, ya kan? Dimana delta Y-nya lebih banyak. Nah, itu sebenarnya yang terjadi di sini. Shift in aggregate demand itu adalah multiple of the initial changes in aggregate expenditure. Jadi aggregate demand-nya geser sebesar delta Y-nya. Delta Y-nya. Oke. Di mana itu ini kan, ini geser ke sini. Tapi kenaikan, aku zoom in ya. Kenaikan dari garis ungu ke garis hijau itulah yang delta I-nya. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung kenapa kok nanti GDP-nya naiknya lebih besar. Gitu. Misalnya kan kemarin kita punya contoh ya, government expenditure cuma naik 50, tapi Y-nya bisa naik 200. Nah, kenaikan 50 ini yang kecil ini naik 50, hasilnya dia naik 200. Nah, kalau yang di GDP kelihatannya yang mana? Yang ini. Ya, yang naik 200. Fiscal policy itu dibagi jadi dua jenis, teman-teman. Ya. Jadi biasa kalau policy ya, kalau kita ngomong fiskal, kita ngomong moneter, itu selalu dibagi jadi dua jenis, yaitu contractionary and expansionary. Ya,
atau contractionary kadang kita sebutnya recessionary. Sebenarnya sama ya, kontraktif, ekspansif, resesif, ekspansif, ya sama gitu. Nah, expansionary paling gampang menghafalnya adalah tujuannya untuk expand di ekonomi. Kenapa kok kita perlu expand ekonominya? Ya karena ekonominya lagi rendah, artinya lagi resesi perekonomiannya. Nah, alat-alatnya kalau tadi kita ngomong ya, ada spending, ada tax gitu ya. Caranya adalah kita mau naikin ekonomi, ya kalau logiknya kan GDP equals to C, I, G, and X. Kalau kita mau naikin ini, berarti G-nya harus naik. Increase government spending. Atau kita bisa juga pakai alat satunya, yaitu tax. Kalau tax itu nanti ngaruhnya ke C. Ya kalau tax-nya naik, GDP-nya turun karena C-nya turun. Atau kalau kita mau ekspansif, kita mau naikin ekonomi, tax-nya kita turunin. Oke. Atau kita bisa gunakan kombinasi dari keduanya sebenarnya. Kita bisa naikin pajak dan juga kita bisa naikin spending dan juga turunin pajak. Nah, kalau spending lebih besar daripada tax, ini yang kita sebut defisit. Nah, jadi kenapa kok pemerintah mau melakukan budget defisit? Ya jawabannya adalah untuk meningkatkan perekonomian. Gitu. Budget defisit untuk meningkatkan perekonomian. Oke, kita lanjut lagi. Next, tentang yang satunya, contractionary. Contractionary tujuannya adalah to contract the economy. Contract itu kayak ngecilin gitu ya. Nah, kita gunakan contractionary saat apa? Saat perekonomian terlalu kenceng, saat perekonomian inflasinya terlalu besar-besaran nih. Nah, kebalikannya ininya. Kalau tadi kita naikin, ya berarti sekarang kita turunin. Yang tadi kita turunin, kita naikin. Spending-nya kita turunin, tax-nya kita naikin, atau kita bisa lakuin dua-duanya. Yaitu dengan melakukan budget surplus. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, kurvanya gimana, C? Kurvanya adalah kita lihat ke aggregate demand. Makanya tadi kita belajar aggregate demand. Kurvanya kita lihat ke aggregate demand. Tapi yang perlu diingat ya teman-teman, fiskal yang kita sebut di yang ini ya, yang ekspansif, ya, yang kontraktif itu adalah yang sering kita sebut discretionary fiscal policy. Atau discretionary ini yang kadang kita sebut active fiscal policy, gitu ya. Yang ya pokoknya dilakukan pemerintah. Nah, oke. Nah, nanti ada yang bisa kita sebut non discretionary. Itu yang terjadi otomatis. Gitu ya. Nah, yang non terjadi otomatis, discretionary fiscal policy, ya ini yang non automatic, ya, yang government spending and tax. Nanti ada yang namanya non discretionary atau yang sering kita sebut built-in stability, ya. Non discretionary. Ya, jadi terjadinya secara otomatis gitu. Nah, oke, kita lanjut dulu ke yang pengaruhnya kebijakan fiskal ke ADAS. Kalau fiskal itu pengaruhnya adalah ke aggregate demand, teman-teman. Ya, ke aggregate demand. Kalau masih ingat ya, komponen GDP. Kalau fiskal yang ekspansif
itu artinya kita meningkatkan GDP. Ya, berarti agregat demand-nya geser ke kanan. Kalau fiskal yang kontraktif, itu kita turunin GDP kan, berarti agregat demand-nya geser ke kiri. Sebentar ya. Oke, aku lanjut ya, sorry. Agregat demand ke kanan, ya seperti yang tadi kita udah pelajari, output-nya naik. Agregat demand kiri berarti output-nya turun. Ya, jadi fiscal policy itu akan affect agregat demand. Ya, ngaruhnya ke agregat demand. Nah, tadi kita sudah sempat sebut yang namanya non-discretionary atau built-in stabilizers. Ya. Jadi, built-in stabilizers tuh ada apa aja sih? Ada satu, tax. Yang kedua, transfer payment. Ya, jadi ada tax, ada transfer payment. Tujuannya automatic stabilizers itu untuk reduce the severity of business fluctuation. Jadi kalau fluktuasi bisnisnya sekian gitu ya, naiknya sangat tinggi, nanti ada sesuatu yang ada tax yang otomatis akan adjust gitu. Terus terlalu rendah nanti taxnya akan lebih kecil. Nah sekarang aku mau jelasin sedikit gitu ya. Tax ya, pajak itu sangat berhubungan dengan GDP. Hubungannya positif. Kok bisa? Ya, GDP itu kan identik dengan pendapatan ya, Y. Kalau Y naik, ya pajak naik, pendapatan naik, pajak juga akan tax ikut naik. Nah, kalau tax naik akan mempengaruhi Y disposable. Y disposable turun. Y disposable turun akan membuat consumption turun. Yang akan setidaknya membuat GDP turun. Jadi GDP naik, fluktuasi yang sangat tinggi ini akan diredam sedikit oleh tax yang bertindak sebagai automatic stabilizer, non-discretionary. Kenapa? Karena dia bertindaknya pasif, secara otomatis. Pemerintah nggak harus tiba-tiba naikin pajak gitu, enggak. Gitu ya, tapi secara otomatis pajaknya akan mengikuti berapa sih besarnya pendapatan. Gitu. Nah, oke. Sekarang yang kedua nih. Selain pajak, kita bisa pakai transfer payment. Ya, transfer payment itu apa? Gitu ya. Transfer payment itu adalah dari pemerintah memberikan kayak uang gitu ya ke masyarakat. Salah satu contohnya kalau di Amerika tuh ada ini ya, unemployment benefit. Jadi orang-orang yang nganggur, pengangguran itu bisa dapat pendapatan. Atau kalau di Indonesia mungkin let's say ini, pemerintah kasih uang buat sembako tiap rumah tangga 500.000. Nah, itu namanya transfer payment. Transfer payment ini kembalikan sama tax, teman-teman. Ya, berhubungan terbalik gitu. Waktu perekonomian turun, transfer payment aku tulis TF gitu ya. Transfer payment itu kalau waktu Y-nya naik, GDP-nya naik, perekonomian semakin membaik, transfer payment-nya akan turun. Gitu. Dan kalau perekonomian memburuk, transfer payment-nya naik. Nah, kalau perekonomian misalnya buruk ya, kita balik aja ya. Perekonomian buruk, perekonomian memburuk, transfer payment naik, akan menyebabkan YD naik gitu ya. YD naik, consumption naik, Y-nya naik. Jadi dia akan mereduce keparahan dari fluktuasi bisnis. Gitu. Jadi kalau sebenarnya Y disposable itu adalah Y min tax plus transfer payment. Oke, sampai di sini teman-teman bingung? Nah, next ada yang namanya tax progressivity. Jadi simpelnya gini teman-teman, kalau pajak, ya kalau pajak tadi kan pengaruhnya sama pendapatan yang besar ya, tapi ada 3 jenis rate dari pajak sebenarnya. Ya.
3 jenis rate dari pajak. Ada yang progresif, ada yang proporsional, dan ada yang regresif. Simpelnya, yang tarifnya makin naik, tarifnya konstan, atau tarifnya makin turun, gitu ya. Simpelnya gitu. Kita bahas yang paling gampang dulu, yang konstan. Ada loh contohnya yang konstan. Misalnya, kalau di suatu negara, berapapun pendapatan kalian, 10%. Itu bisa. Kayak ini, kayak pajak pertambahan nilai, PPN gitu ya. Kalian barangnya berapapun, pajaknya kalau dulu 10%, kalau sekarang 11% ya, udah naik per 1 April. Berapapun barangnya kena 11%. Itu proporsional gitu. Mau berapapun GDP-nya, tax-nya kena sekian persen. Beda dengan progresif. Kalau progresif, tax rate-nya itu semakin lama semakin naik. Contoh, kalau misalnya kalian punya 10 juta, 20 juta, 30 juta ke atas gitu ya. 10 juta kena 5%, 20 juta kena 7%, dan 30 juta ke atas kena 10%. Tambah lama tambah progresif. Semakin lama semakin naik. Regresif itu kebalikannya. Semakin lama semakin turun. Nah, jadi kalau Indonesia sistemnya apa? Indonesia nih cukup ribet. Kenapa? Karena dia progresif-regresif. Ya, progresif-regresif. Jadi, dia semakin lama semakin naik, tapi pertambahannya makin turun. Gitu. Jadi, ya, seperti itu. Ya, jadi kalau progresif, tax rate-nya naik, ya average tax rate-nya tuh naik. Gitu. Kalau proporsional, average tax rate-nya itu konstan. Kalau regresif, average tax rate-nya tuh turun. Gitu. Oke. Nah, intinya kalau kita ngomong mana sih yang oke gitu ya buat sebagai built-in stability, jawabannya yang progresif. Jadi di mana kalau Y-nya makin besar, ya tax rate-nya makin besar. Karena akan semakin membalancekan, mengcounteract fluktuasinya tadi. Gitu. Oke.